Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Jumat 1 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Sekretaris Daerah Kota Palembang menerima kunjungan Direktur PDAM Tangerang di kantor PDAM Tirtamusi Palembang Jumat 1 April. Kunjungan merupakan tukar-menukar informasi yang mengelola keuangan, pelayanan, koperasi, serta sumber daya manusia. Direktur PDAM Tangerang Sofian mengatakan bahwa pihaknya akan mencontoh terkait pengelolaan keuangan, pelayanan, koperasi, serta sumber daya manusia di PDAM Tirtamusi Palembang. Diharapkan melalui kunjungan ini PDAM Tirtamusi Tangerang dapat memperoleh ilmu baru dari Kota Palembang yang bisa diterapkan dalam tugasnya. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik kehadiran Direktur PDAM Tangerang. Kedepan diharapkan kerjasama yang baik antar PDAM Tirtamusi dan PDAM Tangerang berkelanjutan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Gubernur Sumsel Haji Hermanderu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto MH, dan Forkopimda meresmikan gedung utama Presisi Polda Sumsel dan gedung rawat inap Presisi RS Bayangkara M Hasan Palembang. Gedung 8 lantai ini diproyeksikan menjadi smart building yang nantinya akan melayani pengaduan masyarakat. Pembangunan gedung baru Mapolda Sumsel ini menggunakan dana yang bersumber dari hibah Pemprov Sumsel. Edo, Sumeko TV melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, seluruh pegawai Pemkab Ogan Ilir diminta untuk tetap menjaga kinerja. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar berharap ASN tidak mengurangi kinerja, tetap normal seperti biasa meski bulan puasa. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan dirinya akan melakukan pengecekan langsung ke seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Ogan Ilir melihat kinerja pegawai. Namun, Panca akan melakukan cross-check terkait kinerja dan pelayanan maupun birokrasi, apakah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terkait jam kerja pegawai di lingkungan Pemkab Ogan Ilir mengalami pengurangan selama 2 jam. Adapun jam masuk pegawai selama bulan Ramadan dimulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Eti, Sumeko TV melaporkan. Bank Perkreditan Rakyat Sumsel mengalami perbaikan laba pada tahun 2021. Rapat umum pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Sumsel di Hotel Suwarna Dwipa Palembang Jumat 1 April mencatat bank milik Provinsi Sumsel ini secara aset tumbuh 8%, penyaluran kredit tumbuh 6,5%, dan memperoleh laba 1,6 miliar. Direktur Utama BPR Sumsel Marzuki mengatakan pihaknya fokus pengembangan dana yang ada, di mana saat ini angka kredit macet turun dari 24% menjadi 7,6%, sementara target tahun ini 4,5%. Marzuki berharap dengan melangsungkan RUPS dapat meningkatkan kinerja dan mencapai target serta sinergi. Tahun ini BPR Sumsel menargetkan pertumbuhan aset 14%. Naba, Sumeko TV melaporkan. Sambut Ramadan 1443 Hijriah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan donor darah dan santuni anak yatim. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman gedung DPRD Oki Jumat 1 April. Ketua DPRD Kabupaten Oki Abdiyanto SH mengatakan,
Kegiatan ini merupakan kepedulian anggota DPRD Oki kepada masyarakat dan khususnya anak yatim. Giat donor darah, pemberian bantuan ke anak yatim, serta ruahan ini merupakan bentuk kebersamaan dengan masyarakat. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi di bulan puasa, serta menggugah orang yang berlebih dapat saling membantu masyarakat yang kekurangan. Niskia, Sumeko TV melaporkan.